Sebelumnya selamat Pak atas tercatatnya Guna di BI 9 Juli 2024 lalu. Sebuah perjalanan ya Pak ya, sejak berdirinya pada tahun 1993 gitu ya, seperti yang tadi Anda sempat sampaikan. Bagaimana Anda merespon pasar, Anda melihat respon pasar terhadap Guna dan subscribing-nya pada 9 Juli lalu Pak, apa yang bisa Anda ceritakan? Ya, jadi kami cukup bersyukur Mbak Sabrina bahwa ternyata diterima cukup baik di pasar, oversubscribe 27 kali. Mungkin disebabkan karena kita juga memang men-set harga awal Rp150, memang harga yang cukup terjangkau, ya, di mana PR kita cuma 4,9 dan juga PBV cuma di bawah 1 juga, gitu ya. Di bawah 1 Sehingga memang ya kita lihat pada saat itu cukup banyak yang tertarik, dan sampai dengan saat ini kita bisa lihat memang kita punya nilai saham IPO itu memiliki cukup meningkat lah ya, kurang lebih di 170% sampai 180% dari harga tersebut. Jadi kami cukup bersyukur, dan ya pastinya itu terima kasih kepada semua juga para investor ya, dan pastinya kita akan terus meningkatkan kinerja perusahaan karena kita akan memperkuat fundamental. Jadi kita ingin mengundang para investor yang fundamental karena memang itulah basis kami untuk memperkuat fundamental, meningkatkan penjualan dan juga profit, gitu, dan juga meningkatkan good corporate governance. Itu yang menjadi utama, gitu ya. Jadi baik. Berdasarkan data yang kami terima Pak Guna, setelah 3 bulan melantai di Bursa Efek Indonesia, saham Guna tercatat terapresiasi hingga 180% lebih ya Pak ya. Apa tanggapan Anda dan bagaimana cara Guna menjaga kepercayaan dari investor terhadap emiten Anda? Kita ketahui PR utama dari emiten tuh ketika sudah IPO adalah menjaga performanya, menjaga publikasinya, menjaga transaksinya tetap aktif gitu ya Pak. Apa resep dari Anda? Ya, jadi kita akan terus ya, yang sekarang yang utama itu kita lagi fokuskan untuk meningkatkan ESG kami, ya, dari environment, social maupun governance. Ya. Dari segi environment kami akan membangun pabrik-pabrik dua pabrik tahun depan, tadi saya sudah paparkan, dan 2 pabrik ini akan kami bangun dalam konsep green, ya, dan kami akan melakukan sertifikasi juga sampai green, ya, karena kita melihat bahwa green itu menjadi isu yang sangat hot, dan kami memang mau mengkontribusi untuk environment kita, ya. Dan juga dari sosial itu kita juga meningkatkan terus CSR kami, ya, terutama saat ini kita fokus di pendidikan, ya, kita membantu orang-orang yang kurang mampu untuk berpendidikan lebih tinggi, dan dari segi governance kita terus meningkatkan, dan kita juga lagi on the way untuk ISO 37001. 37001 itu adalah anti bribery, dan ini contoh-contoh dari sekian banyak ya pastinya, dan tapi seperti saya bilang tadi bahwa fundamental menjadi key, ya, key-nya adalah fundamental, kita terus meningkatkan kinerja supaya agar itulah yang kita bisa buktikan kepada semua investor bahwa ya, ini adalah perusahaan yang kita akan terus kembangkan. Oke. Apakah perusahaan menargetkan pertumbuhan pendapatan dan kinerja yang signifikan sejalan dengan perusahaan yang sudah terdaftar menjadi perusahaan publik, Pak? Ya, jadi kami menargetkan akan grow double digit, ya, bukan double digit, double, ya, grow double menjadi 2 kali lipat daripada sekarang. Kalau sekarang kita omset di 1,4 T, kita akan tingkatkan dalam 5 tahun ke 3 T, ya. Jadi bagaimana caranya, kita akan seperti tadi saya sudah paparkan bahwa kita akan membangun pabrik baru dan meningkatkan produktivitas, dan opportunity masih besar. Ya, karena betul, kita sekarang ini bukan cuma domestik, kita juga ekspor. Jadi kita persentase domestik dan ekspor saat ini saat sekarang domestik 75%, ekspor 25%. Oke, ekspornya ke mancanegara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga sampai Eropa dan Amerika itu, tapi ada beberapa dengan merek pelanggan kami, tapi kami direct shipment ke situ. Tapi kalau untuk merek almond Indonesia sendiri itu telah menjadi market leader untuk almond ingredient di Malaysia dan juga Thailand. Ya, nice. Filipina on the way lah. Indonesia udah pasti ya karena kita tuan rumah, tapi Malaysia dan Thailand sudah. Filipina on the way, mudah-mudahan kita bisa itu. Dan kita akan terus penetrasi, fokus di Asia. Dan berikutnya kita akan juga fokus ke China. Karena kita melihat kesempatan trade war ini, apalagi Trump baru menang, jadi sehingga trade war ini kita rasa akan berlanjut, dan itu kita akan memiliki kesempatan yang baik bahwa kita produksi Indonesia dan kita reekspor untuk di China. Logistik juga, secara logistik lebih dekat ya Pak ya, dekat, betul. Dibandingkan mereka mengimpor dari Amerika Serikat dan lain-lain ya Pak ya untuk almond. Baik, saya ingin Anda menjelaskan sedikit tentang lini bisnis Anda, ya Pak ya.
kacang-kacangan di Indonesia ya Pak ya. Bagaimana kacang tanah bisa menjadi salah satu sumber protein nabati yang tinggi dan juga bisa mendukung diversifikasi pangan di Indonesia? Apa yang membuat kacang ini Anda melihat masa depannya masih begitu baik dari segi bisnis industri makanan? Oke, jadi kalau kita ngomong kacang-kacangan kepada seluruhannya, ya itu memang sudah terbukti bahwa ini adalah sumber protein, sumber vitamin dan memang sehat, ya. Dan itu sudah banyak risetnya, sehat untuk jantung, ya. Nah, tapi kalau kita ngomong ke kacang tanah, selain memang dia adalah sumber protein dan juga bagus untuk jantung, dia juga harga terjangkau. Ya. Dan sebenarnya sangat bisa dibudidayakan di Indonesia. Gitu ya. Jadi kesempatan untuk Indonesia mereplace, sekarang memang dinikmati import dari India kebanyakan, tapi bisa mereplace itu kesempatan-kesempatan baru juga bagi pertanian Indonesia juga. Gitu. Dan sangat digemari, rasanya sangat diterima oleh konsumen Indonesia. Ya. Kita konsumsi kacang-kacangan bukan cuma hanya sebagai snack, tapi sebagai lauk pauk, ya, sebagai saus, gado-gado, lotek pecel itu kan menggunakan saus juga. Jadi itu opportunity yang sangat besar untuk Indonesia dan memang proteinnya bagus. Jadi enak dan sehat, ya, dan harga terjangkau ya kalau kita bicara kacang tanah. Oke, apakah produksi domestik bisa mencukupi kebutuhan dari demand terhadap kacang-kacangan yang ada Pak di Indonesia sendiri? Sebenarnya sangat disayangkan saat ini memang kurang, ya. Karena Indonesia ini sebenarnya adalah konsumsi net importer nomor 2 terbesar di dunia. Oh, wow, okay. Secara konsumsi per kapita nomor 2 juga. Ya. Nomor 1 di Belanda, tapi kalau Belanda kita bicarakan itu untuk entry masuk ke Eropa. Jadi banyak impor ke Belanda, tapi lalu diekspor ke mancanegara di Eropa. Betul. Tapi kalau Indonesia tidak, karena kita untuk konsumsi. Jadi kita adalah konsumsi besar. Tapi memang secara supply di pertanian kurang. Kenapa demikian? Karena harga juga kurang bersaing. Jadi pasar kita dinikmati oleh petani-petani dari India. Makanya itu kami sebenarnya sekarang lagi sangat berfokus untuk produktivitas ya Pak ya? Ya, untuk di pertaniannya. Gitu ya. Kami sedang untuk pertanian farmnya Anda ada di mana saja Pak? Untuk yang sementara kita masih lab scale ada di Pati. Ya, lab scale kita kerjasama dengan konsultan dari Amerika. Karena sekarang ini kalau kita ngomong produktivitas, lab scale? Ya lab scale. Jadi 1 hektar ya. 1 hektar kita mau pastikan yieldnya tercapai dulu. Kita mau mencapai minimum 3 ton dalam kondisi kering baru kita bisa jalan, ya, baru kita bisa hitung kita bisa bersaing sama India. Jadi kita gunakan konsultan Amerika, kita belilah know-how-nya, shortcut, ya, kita berharap ini sukses dan kalau ini sukses kita bisa mereplace bahan baku kita utamanya. Setelah kita replace, lalu kita juga mau coba replace bahan importir ke Indonesianya, ya, karena besar sekali pemakaian kacang tanah di Indonesia ini. Oke. Bapak, saya juga ingin tanyakan kepada Anda apa upaya yang dilakukan oleh Guna untuk memenuhi kebutuhan kacang di dalam negeri. Seperti yang Anda sampaikan, memang kan sebenarnya dari segi produktivitas petani itu masih rendah ya Pak ya. Kalau kontribusi dari perusahaan Anda seperti apa Pak? Melihat demand-nya juga sangat-sangat banyak gitu Pak. Ya, jadi makanya itu kita sudah mencoba dalam 2 tahun 3 tahun untuk kita bekerja sama dengan petani, gitu ya. Nah sampai sekarang kita juga ada bekerja sama. Cuman kalau kita ngomong skala besar, memang itu dibutuhkan sebuah ekonomi skill yang masuk gitu ya. Jadi sehingga kita akan terus penetrasi untuk pertaniannya, ya. Sehingga itulah jadi kita sebut ini business with a mission gitu ya. Jadi kita bukan cuma hanya berbisnis, tapi kita mau membantu para petani juga di Indonesia supaya kita bisa berbisnis, jangan cuma dinikmati pasar kita dari petani lain gitu ya, negara lain. Jadi ya karena kita punya misi, punya corporate misi adalah to create a noble impact for the nation, sehingga inilah ya, jadi bukan cuma bisnis dan juga impact kepada dunia, kepada Indonesia ini melewati farming ini. Jadi ini benar-benar yang sangat kita tingkatkan dan pasti kita yakin kita akan sukses. Saya ingin tanya juga mengenai pasar ASEAN Pak, bagaimana Anda melihat prospek permintaan untuk produk Anda ke depannya di ASEAN dan juga mungkin Asia ya Pak, secara keseluruhan. Tadi Anda bilang Philippines dan juga ada beberapa negara-negara peer countries di ASEAN kita tuh sudah seperti dikuasai oleh marketnya gitu ya. Lalu market Cina ya Pak, seperti yang Anda sampaikan tadi, karena Anda melihat ini potensinya dan opportunity-nya bisa digarap dengan adanya trade war gitu ya Pak. Sebesar apa sebenarnya market di sana? Nah, kalau kita bicara sekarang kita sudah mulai almond, karena kita satu-satunya produsen almond bukan satu-satunya, ada 2 ya, di Indonesia 1, di Vietnam ada. Tapi kalau di ASEAN cuma hanya 2, di Indonesia satu-satunya. Kita sudah mulai penetrasi ke ASEAN karena tadi seperti Mbak Asha bilang, lebih dekat ya, betul. Jadi itu sangat logistik lebih mudah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat kacang, itu di ASEAN juga pemakan kacang ASEAN. Tapi memang belum ada di negara ASEAN yang membudidayakan kacang dengan sukses. Gitu ya. Jadi
ini bisa bukan cuma hanya nanti kalau kita bisa budidayakan sukses, kita bisa meng-cater di lokal, domestik maupun di ASEAN. Jadi pasar sangat besar sekali. Oke, Gitu ya. Dan sangat besar pemakan sekali. kacang pula. Untuk distribusi saat ini Pak, produk-produk Anda currently kemana saja bisa disampaikan Pak? Nah, secara domestik kita masuk ke B2B ya, ke industri skala besar, medium, kecil ya. Kita masuk ke industri biskuit, wafer, coklat, semua lah sebut minuman juga ya. Sebagai nuts ingredient. Jadi kalau kita lihat ke supermarket, ada produk yang menggunakan pakai kacang-kacangan itu kemungkinan besar 80% adalah produk kita. Tapi kalau untuk retail kita saat ini ada dua, yang food service ya, kita memiliki total 26 distributor seluruh Indonesia untuk mendistribusi barang-barang kita saat ini. Dan kita bekerja sama dengan retailer ya, seperti Indomart untuk kita memproduksi barang-barang snack siap dikonsumsi di semua outlet yang ada di Indonesia. Oke, saya juga ingin menanyakan kepada Anda untuk 2024 ini sedikit analisa dari Anda, evaluasi pencapaian kinerja perusahaan Anda di 2024 ini. Dan mungkin sampai akhir tahun ya Pak ya, karena tinggal sebulan lagi nih Pak untuk 2024 full year. 2025 bagaimana juga target capaian Anda? Ya, jadi 2024 ini seperti tadi saya sampaikan di paparan bahwa kita akan menargetkan 1,5 T. Ya. Memang kalau dari segi profit ada sedikit mengalami sedikit penurunan karena ada inflasi dan lain-lain yang kita antisipasi ke depannya. Nah, untuk 2025 onward kita fokuskan pembangunan pabrik ya, 2 itu yang ya, kita ada 1 di Cikarang maupun 1 Pati untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan juga kita sudah mulai Januari 2005 untuk diversifikasi produk yang tadi kita fokus di kacang-kacangan, sekarang kita juga fokus di buah-buahan untuk produksi menjadi berbagai macam ya, seperti selai buah-buahan, ya juga puree buah-buahan gitu ya, untuk kita supply ke industri menjadi pemasok bahan ready to use ingredient juga gitu. Oke, baik. Tantangan Pak, Anda melihatnya apa yang kira-kira Anda sudah bisa ekspektasikan ke depan di 2025? Apakah Anda melihat seperti yang disampaikan Trump terpilih, Anda sudah mengeker-ngeker, oh ada trade war nih Pak, tapi kan Anda melihat itu sebagai opportunity ya Pak ya. Tapi kalau tantangan sendiri apa Pak, dan bagaimana di perusahaan Anda akan memitigasi hal itu? Tantangan kita lihat yang terbesar tetap adalah inflasi itu kita lihat masih belum bisa terkontrol normal seperti dahulu kala ya. Karena itu jadi geopolitik juga masih terjadi ya. Jadi itu beberapa tantangan memang yang kita kalau ngomong secara makro dunia gitu ya. Jadi sehingga kalau geopolitik terjadi otomatis perdagangan antara negara itu transportasi akan terganggu karena kan ya para kapal ini harus memiliki rute baru gitu ya, yang akhirnya lebih panjang, lebih jauh, lebih mahal juga gitu. Jadi akhirnya menjadi inflasi juga gitu ya. Tapi kita lihat juga memang belakangan ini kan kita lihat dunia juga pasarnya juga agak sedikit lesu gitu ya. Sehingga ya dari kami akan terus berjuang untuk meningkatkan pasar lesu tapi kuenya kita ambil lebih banyak. Ya market share kita tingkatkan sehingga kita masih growth. Dan itu yang kita lakukan di COVID, makanya kita masih grow di COVID dan juga kita lakukan di 2 tahun belakangan. Jadi kita tadi ya semua yang ASEAN, Filipina, Thailand, Filipina ini dan Malaysia mengambil Amerika langsung. Sekarang kita supply di Indonesia. Jadi kuenya yang mengecil tapi kita ambil lebih besar porsi di dalam regional itu begitu. Regional. Jadi kita mau fokus di regional. Gitu. Bapak, ini menarik Pak. Bagaimana perusahaan Anda mengenalkan produknya ke pasar baru gitu ya. Seperti yang tadi Anda sampaikan ya, Anda ingin menyasar beberapa negara-negara yang sebelumnya belum pernah dijamah. Nah, bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa penetrasi pasar yang Anda lakukan itu benar-benar bisa berujung ke sales yang baik dan performa yang baik tentunya Pak? Yeah. Jadi yang menjadi basis utama itu adalah konsistensi kualitas produk sendiri. Gitu ya. Pameran kah atau seperti apa Pak biasanya Anda membawa untuk mendistribusi ke pasar baru? Jadi untuk mempromosi ada pameran ya, medsos juga ya. Kalau B2B kita direct selling. Ya, jadi ke luar negeri kita juga knocking doors, direct selling dan membuktikan. Tapi akhirnya ujungnya membuktikan ke distributor berarti ya Pak, atau wholesale? Ya. Wholesale, distributor, importir ya. Tapi ujungnya membicarakan adalah konsistensi order itu datangnya dari produk, kualitas dari produk tersendiri. Jadi memang yang penting fundamental adalah asalkan produknya bagus, kualitasnya terjamin. Ya, let the market speaks gitu ya Pak. Tapi kita knocking doors dan menawarkan. Kalau kita tawarkan produk nggak bagus juga kan percuma. Jadi memang kembali lagi pada fundamental ya Pak, produk harus baik gitu ya Pak. Ya, nanti the rest will follow begitu ya Pak ya.